الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقاعدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali daripada waktu yang mulia dan juga tempat yang mulia. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang juga dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalimat syukur dengan lafaz alhamdulillah harus senantiasa mengalir dengan deras di setiap insan-insan yang memiliki lisan abdan syakura, hamba yang senantiasa membiasakan dirinya untuk mengawali segala sesuatu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita ini sangat-sangat begitu terbatas. Tapi nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Dengan cara apa kita mampu mensyukuri dan menselebrasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun itu tidak akan pernah cukup untuk menggantikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita diajarkan untuk senantiasa mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khususnya hari ini di Yaumil Jum'ah Sayyidul Ayyam, kita harus banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan hari ini hati kita tidak tenang, pikiran kita tidak karu-karuan, hidup kita sulit karena kita jarang dan tidak mengenal siapa sosok baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang diberikan gelar Khalilullah setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya karakter, kecintaan apa yang kita miliki ini betul-betul berusaha untuk mengikuti, meneladani Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah barang pasti kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang bagaimana hijrah ini mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Kata hijrah bukanlah sesuatu yang baru kita dengar. Bahkan betapa mulianya kata hijrah Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa kali di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan kata hijrah. Kata para ulama, hijrah itu ada dua. Hijrah secara hissiyah dan hijrah secara ma'nawiyah. Hijrah secara fisikal, bentuk, tempat, itu juga hijrah. Tetapi mungkin kita sudah sering melihat, mungkin kita sudah sering menyaksikan sesuatu yang berubah, baik tempat maupun juga penampilan,
itu juga disebut hijrah. Tetapi hakikatnya, intinya hijrah adalah yang kedua, hijrah ma'nawi. Bagaimana kita merubah, meninggalkan sesuatu kemaksiatan, keburukan menuju kepada ketaatan. Karena hakikatnya orang yang bersabar itu ada berbagai macam bentuknya. Yang pertama, ada orang yang bersabar dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang yang bersabar dalam menjauhi maksiat dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada orang yang bersabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah tidak cukup dengan satu kesabaran. Hijrah harus tetap bersabar. Pertama kali meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, hijrah harus bersabar untuk melakukan ketaatan. Dan yang ketiga, kadang kita sudah sabar tidak melakukan kemaksiatan, sanggup, alhamdulillah. Kadang pula kita juga sabar dalam melakukan ketaatan. Orang berhijrah mendapatkan hidayah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga, ini yang menjadi ujian kita bersama. Saat kita berupaya menjadi lebih baik dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata faktanya takdir tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Disinilah banyak orang-orang yang goyah. Disinilah banyak orang-orang yang gugur dari keistiqomahan. Maka orang-orang yang mampu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan kebahagiaan begitu besar. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang kalau istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niatnya berubah menjadi lebih baik, bukan karena yang lain, tentu karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan kirimkan malaikat dan mengatakan kepadanya, Allah takhafu, jangan takut. Karena apa yang kamu takuti hari ini, seyogyanya Allah sudah mempersiapkan yang terbaik untukmu. Jangan bersedih dengan apa yang kamu tinggalkan dulu sebelum berhijrah. Aku punya B, aku punya C. Setelah berhijrah, kenapa satu persatu itu hilang? Bisa jadi itu semua yang dulu kita miliki adalah benteng-benteng, adalah hijab-hijab penghalang kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah kita buat hijrah, sengaja Allah hilangkan itu dari sisi kita, walau nampaknya dari mata kita itu bagus, walau kelihatan dan penglihatan manusia itu bagus dan luar biasa, tapi ternyata doa kita, sujud kita, tilawah kita ternyata selama ini tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada benteng penghalang yang menghalangi kita sampai kepada Allah Subhanahu. Tidakkah kita ingat suatu hadis dalam kitab Al-Hadis Arba'in An-Nawawiyah mengatakan, ada seseorang dalam perjalanan lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangannya dengan penuh pengharapan. Fa anna yustajabulah. Ternyata doanya tak diijabah sedikit pun. Kenapa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Ternyata makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berhijrahlah agar kedamaian itu engkau dapatkan, agar ketenangan itu hinggap di dalam hatimu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Orang yang mampu berhijrah jamaah di muka bumi ini, yajid fil ardi muraghaman katsiran, dia akan dibukakan matanya dan akan dilembutkan hatinya, dan pikirannya akan semakin mudah melihat bahwa yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Ternyata dunia ini tak sesempit yang aku pikirkan. Ternyata kebahagiaan tak sesimpel yang aku selama ini damba-dambakan, dan tidak sesulit yang aku impikan. Allah tidak perlu mengambil kekayaan dari orang yang kaya raya agar membuatnya sedih dan sulit. Allah juga tidak perlu menitipkan harta kepada orang yang miskin lalu dia baru bahagia.
Buktinya, banyak orang yang dikenang, banyak orang yang bahagia, tapi bukan diukur dari harta dan kekayaannya. Baru-baru ini, tidak lama kita mendengar seseorang yang tidak pernah dikenal selama hidupnya. Tak ada yang mengenal namanya. Tetapi karena akibat kecelakaan dalam suatu perjalanannya, dia ditemukan dalam keadaan menggenggam mushaf di dadanya. Dan ternyata, hadirin jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mushaf tersebut adalah tulisan tangan daripada karya dirinya sendiri. Subhanallah, harum semerbak mata hidupnya, dan sampai hari ini dikenang dan didoakan oleh banyak orang. Tapi betapa banyak orang yang dulu hidup didatangi, dipuji, disanjung oleh semua makhluk, tapi ternyata setelah meninggal, jauh daripada kata pujian, justru orang berbondong-bondong meninggalkan apa yang dia titahkan. Hadirin jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan takut untuk melangkah jauh lebih baik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tad'a syai'an ittaqa lillahi illa a'taqa Allahu khairan minhu. Sesungguhnya kalau kamu berani meninggalkan sesuatu yang Allah larang, menuju yang Allah inginkan, menuju yang Allah ridhoi, yakin dan pastilah Allah akan berikan balasan yang terbaik. Hadirin jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkomentar bahwa man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan gantikan perkara yang lebih baik. Apa perkara yang lebih baik itu? Ulama menyebutkan salah satunya adalah tatmainnul qulub, hati yang lapang, hati yang tenang. Kalau seandainya kekuasaan sumber kebahagiaan, mohon maaf, kita telat mencari kebahagiaan dan kesuksesan itu. Kana mulkuhu arba'u mi'asanah, adalah kekuasaannya dan kerajaannya 400 tahun. Disebutkan dalam riwayat, sosok yang bernama Namruz berkuasa sampai pada titik mengatakan, Arabbun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Tidakkah hari ini kita sedang berada dalam posisi itu, mati-matian mengejar sesuatu yang justru bisa jadi itu bukan sumber kebahagiaan kita. Arabbun ghairi, tetapi mudah bagi Allah menghancurkan dan menghilangkan jejak orang-orang yang sombong, tidak mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, laisal ghina ginal mal walakinnal ghina ginan nafs. Yang kaya itu bukanlah orang yang punya harta mentereng, karena Qarun juga punya harta. Tetapi yang kaya itu adalah ginan nafs, kaya akan jiwa, mudah menerima segala macam bentuk apa yang sudah menjadi ketetapan. Hadirin jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau suatu saat kita mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kita meminta apa yang kita inginkan, ketahuilah, Umar bin Khattab pernah berkata, aku tidak pernah takut doaku diijabah atau tidak diijabah, tapi yang aku takut adalah setelah doaku diijabah. Apa maknanya? Kalau manusia yang menginginkan sesuatu, masih ada dua kemungkinan, sesuatu itu baik untuknya atau buruk baginya. Tidakkah kita orang yang meneteskan air mata, sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, meminta hidupnya agar di derajatnya dan dimuliakan, tetapi setelah Allah berikan kepada mereka semua, dia lupa kepada yang memberi itu semua. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, saya tidak takut doaku diijabah atau tidak, tapi aku takut adalah saat doaku diijabah. Apakah yang aku minta itu betul-betul kebaikan untukku, atau justru akan menjadi penghalang dan membuatku semakin jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi hadirin jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang coba diberubah cara pikirnya, berhijrah agar hidupmu jauh lebih baik. Kalau kamu punya keinginan, yakin dan percayalah, saat semua itu tidak sesuai dengan kehendakmu, saat semua itu tidak sesuai dengan keinginanmu, ketahuilah, zat Allah subhanahu wa ta'ala selalu menginginkan yang terbaik untukmu. Jikalau engkau ridha, jikalau engkau ikhlas, menerima dengan lapang dada apa yang Allah inginkan, insya Allah Allah akan titipkan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Kenapa? Karena yang cepat belum tentu baik, yang lambat itu juga belum tentu buruk, dan apa yang kita dapatkan hari ini belum tentu juga itu keburukan. Tetapi yang insya Allah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah barang pasti itu adalah kebaikan untuk kita. Hadirin jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Oleh karenanya, kalau hari ini kita masih ragu-ragu untuk melangkah menjadi lebih baik, berhijrah dan bertaubat, tidakkah cukup pelajaran hidup kita? Butuh berapa tahun lagi untuk kita bertaubat? Tidakkah kita ingat kakek kita, ayah kita mungkin, kerabat kita mungkin? Coba kita bandingkan. Lebih lama mana? Usia dia di bawah tanah atau usia dia di atas tanah? Jangan-jangan hijrah yang kita tunda-tunda hari ini, taubat yang kita hari ini tunda-tunda, yang kita lalaikan adalah doa dan munajatnya kepada Allah saat sekarang ini. Jangan-jangan solat yang selama ini kita nomor duakan daripada aktivitas-aktivitas kita dengan segala alasan dan kesibukan kita adalah doa yang mereka sedang panjatkan di sana. Ya Allah, aku ingin hidup, lalu kalau aku hidup, aku akan meninggalkan seluruh amal-amal kebaikan yang dulu aku tinggalkan. Jangan-jangan hari ini mushaf Al-Quran kita, bacaan Al-Quran kita yang sudah perlahan demi perlahan sudah terlalaikan, dan bahkan banyak yang lupa gara-gara lebih memilih gadget tercintanya dibandingkan dengan mushafnya, adalah impian orang-orang dahulu yang sudah beratus tahun meninggalkan kita di bawah tanah dan berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin hidup dan aku akan baca Al-Quran. Subhanallah, butuh waktu berapa lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kabar-kabar kebaikan soyokyanya. Itu merupakan hempasan-hempasan hidayah, butiran-butiran cinta yang Allah titipkan kepada makhluk-makhluknya agar terdengar lewat telinga kita dan sampai ke dalam hati kita, agar kita segera untuk berhijrah, untuk hidup yang lebih baik. Tidakkah kita ingat seorang kisah orang yang betul-betul menjadi musuh Islam, bahkan punya keinginan hendak ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, yang bernama Umar bin Khattab, musuh Islam. Tapi subhanallah, ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran, hatinya luluh, hatinya menjadi lembut. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ketika mendengar Umar bin Khattab, Al-Quran, Toha, tidaklah Al-Quran diturunkan untuk menyulitkanmu, hatinya menjadi luluh. Lalu dia berpaling, berhijrah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Yang tadinya dia musuh Islam, bahkan hendak membunuh Nabi Muhammad SAW, seketika Umar menjadi seorang yang paling terdepan membela Islam. Umar menjadi salah seorang khalifah yang adil. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, jika Umar menempuh satu jalan, syaitan akan memilih jalan yang lain. Hadirin jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah tergelapkan dan terhentikan langkah hijrahmu menuju Allah karena dosamu di masa lalu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang hari ini berputus asa karena banyak maksiatmu, karena masa lalumu yang buruk, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah terputus atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan. Subhanallah, bahkan dalam hadis lain disebutkan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu, orang yang bertaubat itu seperti tidak punya dosa. Subhanallah. Hadirin jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah kita ingat kisah seorang Khalid bin Walid, di mana dia adalah seorang pemimpin Quraisy yang berhasil memukul mundur saat peperangan kaum muslimin di perang Uhud. Tetapi apa yang terjadi? Setelah hatinya luluh, setelah Fathu Mekah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan gelar Saifullahi al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ada seorang mantan perampok yang suka masuk ke rumah orang, mengambil hak orang, menjadi seorang ulama besar. Bahkan hari ini perkataannya didengar, dia adalah bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Ketika dia ingin melakukan kemaksiatan, tiba-tiba terdengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubahum li dzikrillah. Belumkah tiba saat hati orang-orang itu kemudian merasa takut, merasa khusyuk ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Fudail bin Iyad mendengarkan ayat ini, tiba-tiba dia mengatakan, ya Allah, inilah waktunya. Maka khatib mengajak kepada semuanya,
Mari pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, di bulan Muharram ini, kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, ya Allah, sekaranglah waktunya. Aku akan pulang dari tempat yang diberkahi ini insya Allah. Aku ikhlas dan ridho, tunduk dan patuh kepadamu. Aturlah hidupku sesuai dengan apa yang kau inginkan. Aku siap menerima seluruh takdirmu ya Allah. Dan akan ku genggam anakku, saudaraku, orang tuaku, istriku menuju surgamu insya Allah. Pada akhirnya akan menjadi mulia kalau kita mampu menata hidup kita di akhir waktu. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus banyak-banyak berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, sabatkan, kokohkan hati hamba dalam ketaatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi al-mab'uts rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع الدعاء يا قريبا مجيب الدعوات اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم احفظهم وثبت أقدامهم وارزقهم من حلالك وانصرهم على اليهود القاسيين ومن عاداهم في دينهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا وتب علينا وثبت أعمالنا وثبت علينا الإيمان إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة.